Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekundalu, selamat malam untuk saudara-saudaraku semua dimanapun berada. Untuk kali ini kita bikin videonya, kita belajarnya di tempat yang berbeda di ruang tamu ya, karena suasananya di luar sangat lumayan dingin ya, gitu. Lumayan dingin dan banyak motor pada lewat. Hanya ini tadi gak apa-apa karena kemarin nggak jadi, banyak tamu ya. Sekarang kita tetap melaksanakan untuk pembelajaran kali ini ya. Saudara-saudaraku semua, sesuai permintaan dari dulur-dulur yang paling banyak, yaitu tentang susuk kantil ya, susuk buah kantil yang sangat ternama sekali. Kali ini susuk kantil siapa yang akan kita bahas, yaitu susuk kantilnya Ratu Kemuning ya. Untuk apa sih susuk kantil itu? Kok dari dulu kok saya pernah dengar kontal kantil ya kan? Yang penting bukan kontal kantil kan gitu ya. Ya, saya tunjukkan dulu susuk kantil itu yang bagaimana dari bunga kantil ya, bunga gading. Seperti ini bunga kantil. Seperti ini. Ini ya. Ini belum mekar, makanya masih kuncup seperti ini ya. Dah paham semua ya yang namanya bunga kantil. Oke, siap, kita lanjutkan pembelajaran ini dengan semangat. Walaupun agak sedikit batuk-batuk enggak apa-apa. Begini dulur-dulur, mengenai bunga kantil, untuk memikat, membuat kantil itu apa ya, lengket, nempel, itu agar semua yang kita kehendaki itu ada hati untuk kita, ada perhatian untuk kita, itu yang kita harapkan ya. Pembelajaran seperti ini aja yang kita pelajari. Untuk yang lain kan sudah banyak yang membuat pembelajaran ilmu-ilmu yang lain ya. Saya berbanyak tentang ilmu-ilmu pelet ya, pengasihan, ilmu jenis-jenis itu, jengges, ilmu untuk memikat lawan jenis atau membuka aurat seperti itu. Bunga kantil lebih diminati sebenarnya itu bukan kalangan kalangan umum sih, bukan sebenarnya. Sebenarnya peminat daripada bunga kantil itu kebanyakan ya, orang-orang yang suka membuat orang itu lengket padanya. Itu kebanyakan ya, wanita sore wanita malam. Terus itu para ya yang seperti itulah, nggak saya sebutkan, nggak enak nanti ya. Nah, seperti itu. Lalu apa Kak, juga bisa digunakan untuk para lelaki? Bisa. Ada yang suka laki-laki, banyak orang itu yang ingin diperhatikan oleh orang banyak, oleh orang lain banyak, termasuk saya juga seperti itu mungkin kan. Anggap aja begitu. Jadi nggak perlu sok apa gitu ya. Wah, saya nggak perlu diperhatikan orang, nggak usah seperti itu, nggak usah sok-sokan seperti itu. Karena apa? Kita diperhatikan orang itu merasa lebih berharga gitu kan, lebih hidup ini gitu. Jadi kantil, lengket, kantil itu agar dia orang-orang yang melihat kita itu, yang ada di sekitar kita ya, bertatap muka dengan kita itu ada rasa tersendiri gitu. Ada perhatian untuk kita, perhatian yang istimewa seperti itu ya. Sebenarnya kalau susuk kantil di zaman dulu itu digunakan untuk apa? Kalau di zaman dulu itu dalam sejarah
yang namanya susuk kandil itu digunakan para apa itu ronggeng, apa ya yang itu loh kalau di sini tuh apa sindir ya, kalau di Jawa Tengah sana itu tayub itu ya, itu yang biasanya nyanyi sama joget di zaman dulu itu apa namanya kurang tahu saya, ya jenis itulah, jenis ronggeng kayak gitu ya. Tuh. Makanya dulur-dulur kita belajar seperti ini itu tidak ada salahnya ya, tidak ada salahnya karena ilmu seperti ini adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Walaupun ya toh kita itu sudah punya pasangan, belajar ilmu seperti ini juga boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Ya. Tuh. Jadi kita kalau kemana-mana itu tidak seperti orang hilang, masih ada yang memandang kita seenggak-enggaknya ya, masih ada yang perhatikan kita. Iya, yang nggak enak itu kalau kita kemana-mana kumpul dengan siapa-siapa, banyak orang di sana, kita itu seperti hantu. Tuh. Kadang hanya terdengar suaranya, wajahnya nggak ada yang mau melihat ya, seperti itu yang nggak enak. Seperti hantu, kayak makhluk gaib saja. Ya seenggak-enggaknya kita kumpul dengan banyak orang itu ya jadi perhatian banyak orang, itu kan yang diinginkan kan seperti itu ya. Kalau hanya sekedar jadi hantu itu kan malah menakutkan, nanti nggak ada gunanya. Bahkan seperti itu kelihatan ya sungguh, nggak kelihatan ya juga nggak apa-apa. Apa artinya kalau orang sudah menganggap seperti itu kan rebel ya, kayak hantu gaib, nggak kelihatan. Terus semua untuk susuk kandel ini itu punya sisi positif juga punya sisi negatif ya. Itu kalau kita biasanya kumpul bersama itu lawan jenis, kita kumpul dengan lawan jenis, biasanya bukan hanya melihat kita itu menarik atau bagaimana gitu ya. Kalau sudah bicara dengan kita ya, saling tatap menatap atau apa, itu biasanya timbul rasa apa ya, birahi gitu ya. Biasanya seperti itu. Jeleknya di sini ini, susuk ini itu. Makanya kalau saya kurang suka dengan susuk ini. Suka pun ya mungkin saya rahasiakan gitu. Tuh sisi negatifnya. Sisi positifnya, jadi orang itu walaupun kita nggak ada itu dicari. Orang itu merindukan. Itu yang paling bagus kan di situ itu ya. Itu sudah, kalau sudah nampak aja nggak dipandang, apalagi nggak nampak, siapa yang mau mencari ya kan. Dengan susuk seperti ini apa yang akan terjadi? Belum datang saja sudah dicari, apalagi sudah datang. Dinikmati dan digemari begitu ya. Itulah susuk kandel ini. Yang pada tanya sekarang saya buka rahasianya. Banyak yang minta doanya apa, pakai doa apa, asma, aji, mantrawara atau apa gitu ya, pakai yang Jawa aja. Nanti kalau mau nambahin doa Arab biar saya tambahin sesuai keyakinan kita, katanya seperti itu ya gitu. Saudara-saudara, untuk susuk kandel itu biasanya, tapi bentar dulu ya, saya kok ini mau membuka ini kok hati saya ini belum pas gitu loh. Sambil berjalan hati ini biar mapan dulu ya, biar enak. Jadi menyampaikan itu memang dari hati, bukan hanya sekedar wacana dari mulut saja gitu. Dulu. Ini karena biasanya saya selalu membawa, ada di belakang saya Mbah Semar itu ya, tapi sekarang nggak ada, makanya saya pakai kalung yang ada gambarnya Semar gitu. Kita harus paham tentang Semar karena kita adalah orang Jawa gitu.
Nusantara, ya orang di Nusantara ini harus paham tentang Semar. Kalau belum memahami tentang Semar, jangan jadi spiritual dulu ya. Belajar dulu, baru nanti kalau sudah paham kita praktek agar kita lebih digemari, gitu ya. Digemari bukan karena rekayasa, tapi digemari karena memang ada isinya. Itu yang kita harapkan. Dulur-dulurku semua yang sudah ngantuk, yang pada ngopi di sana, yang pada nongkrong-nongkrong, ya, daripada kegiatannya hanya untuk ngobrol saja, mari kita belajar, kita lanjutkan pembelajaran ini untuk apa saja sebenarnya susuk kandel ini, itu ya. Susuk kandel ini saya ajarkan nanti. Jadi ada susuk kandel ini untuk buka aura seluruh wajah, tapi punya kelemahan juga, hanya beraura wajahnya, ya. Tetapi masih kurang daya pikatnya di bagian-bagian tertentu. Nanti saya ajarkan juga di bagian-bagian tertentu, termasuk di bibir, agar kita itu kalau merayu atau kalau bicara itu orang yang kita pandang, kita di hadapan kita itu percaya dan sangat menikmati itu, ya. Di mata pandangannya pun sangat indah. Tuh. Paham, dulur-dulur? Tidak ada yang lepas dari ilmu-ilmu aura. Itu tidak lepas dari yang namanya ini, pandangan mata. Aura, daya pikat, penghasian, ya, semuanya kalau langsung ketemu dengan lawan yang kita kehendaki atau dengan kita langsung istilahnya ke lapangan, tidak ada yang lepas dari aura mata ini. Jadi menilai orang, ya, itu bisa kita lihat dari matanya, ada auranya apa tidak, ini sudah bisa kita bedakan sebenarnya. Makanya kalau kita pernah dengar yang namanya hipnotis, ya, hipnotis itu seorang ahli hipnotis itu selalu mengajarkan memakai sebuah cara, ya, katanya gitu. Pandangan mata yang kuat tanpa keraguan itu sudah bisa meredupkan semua cahaya yang ada di depan kita. Mata orang yang kita lihat dengan cahaya 100 watt dari mata kita ke matanya, maka redup mata dan pikirannya. Begitu juga ketika kita bicara dengan nada-nada yang sangat istilahnya, ya, nada-nada yang bisa mempercayakan, dia bisa dipercayai, bisa memotivasi seseorang, bisa meyakinkan seseorang. Itu bagikan lampu 100 watt. Ya, tanpa kita matikan lampu-lampu 5 watt, 2 watt yang kecil-kecil itu, ya, sudah terisi sendiri dengan cahaya lampu yang ada di kita yang 100 watt itu kan. Itu sebenarnya metode hipnotis yang seperti itu juga, ya. Hanya saudaraku yang lebih inti lagi itu lewat mata. Kalau kita bisa menggunakan mata kita, itu, ya. Ini apakah nanti kira-kira kalau saya pasang susuk kandel ini di siapapun tuh hasilnya sama? Tidak sama. Jadi pihak pengisi itu, ya, pengisi, pembuat susuk, pemasang susuk itu sangat berpengaruh. Ada auranya enggak dia? Itu loh. Punya aura enggak? Nah, kalau punya aura cuma dikit dipakai sendiri aja nggak cukup, kok diisikan ke kamu bagian berapa kan? Begitu. Itu hitungannya. Gitu. Kalau mau masang susuk ke siapa gitu, lihat dulu ada auranya enggak dia. Ya. Dia sendiri aja enggak ada auranya kok kamu minta. Mau diambilkan dari mana? Kalau dia bisa ngambil kan dipakai sendiri tentunya. Sisanya diberikan ke kamu. Gitu. Berbeda dengan dirimu yang punya aura yang besar, aura yang tinggi, ya. Itu sangat mempengaruhi susuk yang kamu pasang. Sangat berpengaruh. Dulur-dulur, logika itu kadang dipakai, ya. Tuh, aku kok mau masang susuk ke orang ini, punya aura enggak dia? Tuh, ya, gitu. Kalau dia nggak punya aura kok kamu minta, itu kan sudah mustahil, ya.
Ini logika kita kadang dihidupkan, jangan pakai apos yang enggak lah, istilahnya pemikiran yang istilahnya menghilangkan logika secara 100%. Butuhnya percaya ya percaya, tapi percaya itu juga harus punya dasar yang kuat gitu loh ya. Yang mau masak susuk ke kamu saja loh, usianya sudah tua, dia belum nikah, nggak laku-laku, kok kamu mau masak susuk, mau ketularan nggak laku. Ya mau. Ini penting ini tuh. Kalau yang masang susuk orangnya sudah laku, memang sudah ada buktinya, dilihat itu sudah ada auranya, pasang nggak apa-apa tuh. Maka keyakinan kamu sudah punya dasar di situ itu ya. Tuh penting banget itu. Tuh. Nanti bilang wah saya ini pakar susuk ini, auranya saja burem kayak gitu ya. Ganteng sih ganteng kadang, tapi nggak ada auranya sama aja kan gitu. Nggak usah begitu ganteng, cukupan aja lah, yang penting itu ada auranya, beraura. Syukur-syukur ganteng atau cantik dan beraura itu bagus, lebih nikmat. Memandang aja orang itu loh, orang lain memandang aja itu loh, seolah-olah itu rasanya itu ada kenikmatan tersendiri, sebuah anugerah yang tiada tara. Seperti itu ya, begitu loh. Ini nanti caranya itu kan ada kembang kandil itu dibacakan doanya itu 41 kali ya. 41 kali setelah dibacakan doanya dimasukkan ke air 15 menit, digunakan untuk membasuh muka sampai habis. Gitu kalau seluruh wajah. Tapi kalau mau di bibir di sini ya, dibaca 41 kali untuk satu bunga. Tempelkan di sini. Tahan nafas. Ketika sudah tidak tahan, keluarkan nafas pelan-pelan dan lepaskan ini ya. Seperti itu. Di sini di keningnya bisa, di pipi bisa, di dagu bisa. Itu penting. Itu ya, sangat penting sekali kita belajar ilmu seperti ini ya. Itu tadi caranya seperti itu. Cuman yang tersisa ini doanya saja, nanti belakangan. Ya kan? Doa kalau nggak hafal kan tak tulis nanti di kolom komentar. Tulis di situ, tinggal baca. Jadi nggak perlu langsung dengar langsung hafal. Kalau orang dulu kayak gitu, tuh dulu kan dosanya nggak begitu banyak ya. Sekarang terlalu banyak maksiat itu loh. Sana itu ya termasuk saya juga ini. Kalau melihat sesuatu hal yang aneh gitu, penasaran, satu yang indah gitu masih diperindah. Nah, itu yang dosanya saya itu kan juga seperti itu. Memperindahnya dengan apa? Dengan sebuah angan. Itu kok seperti itu, terus lainnya seperti apa ini loh. Ini juga maksiat seperti ini. Tapi suka saya itu. Gitu ya. Nanti bilang nggak suka, nanti dibilang sok-sokan gitu kan. Sambil dengarkan itu jam yang berbunyi ya, mungkin ini udah jam 10, jadi jamnya berbunyi. Ya dulur-dulur, logika dipakai ya sekali-kali. Ini kan bukan istilahnya pelaku spirit, apa ya istilahnya, pelaku spiritual yang kita jalani sendiri. Kita kan hanya pemakai gitu ya. Tuh, pemakai itu harus meyakini siapa yang mau mengisi kita. Harus kita percayakan diri kita itu 100%, istilahnya 100% tentang ya hal yang mau kita jalani ini tadi, bukan hal-hal yang lain ya, tentang susuk. Tuh. Kira-kira yang mau ngisi kamu itu laku enggak dia? Itu. Kamu lihat aja itu seneng apa kira-kira? Nah, pengen muntah atau perasaanmu yang enggak yang jelek-jelek kan? Kalau kamu terusin, ya hasilnya seperti itu, enggak ada apa-apa. Itu. Ketahuilah, keyakinan itu butuh dasar. Yakin boleh, dasarnya apa? Kamu yakin kan begitu ya? Tuh. Kalau percaya dengan saya tentang pengasihan jangan banyak-banyak, sedikit saja.
berapa persen itu aja. Kenapa begitu? Loh, istri saya cuma satu kok. Kalau istri saya 4, percayanya 100% gitu ya. Kalau istrinya satu mau bilang ini itu ya ragukan aja lah dikit-dikit kan, nggak apa tuh, ragu boleh, yakin boleh kan begitu. Istrinya kalau banyak gitu nggak usah bicara wah hebat gitu ya, gitu kan gitu. Lagi bukan hanya pelet saja yang istrinya banyak uang, banyak istri, nggak ada orang kaget kayak gitu ya. Nggak punya uang banyak istri loh, ini orang udah pada kagum nih loh. Orang itu loh kerja aja males kayak gitu loh, istrinya kok banyak. Ini pasti ada sesuatu, ini sudah menjadi keindahan tersendiri ya dalam angan kita itu loh. Nanti kalau saudara bilang wah cukup Dayu itu mantap peletnya itu, tapi yang namanya guru itu kan diselidiki kesehariannya. Oh istrinya cuma satu. Ini gimana terus? Udah, yang baik, yang memikirnya baik, iya karena dia kan nggak mata keranjang gitu. Ada yang bilang gitu, memang dia kan laki-laki yang baik gitu. Ada lagi yang bilang yang baik-baik, ini yang baik-baik dulu. Udah, kira-kira apa? Wah, Dayu itu kan sukanya jeraka, jadi mungkin seperti itu ya, sepanjangan sendiri aja kan gitu ya tuh. Terus yang jerak alah, mau bilang Raja Pelet kok istrinya cuma satu, mungkin nggak laku-laku apa ya, itu yang jelek kayak gitu. Lagi tuh bilang punya pelet istri aja cuma satu ya gitu, kalau 5 atau berapa saya pun percaya. Tuh ada yang seperti itu, bebas dalam menilai, nggak ada larangan, itu kan hak masing-masing seperti itu. Terus yang dinilai bagaimana? Yang dinilai juga nggak apa-apa tuh, mau diomongin seperti apapun tidak apa-apa ya, tidak terpengaruh, tidak mempengaruhi kehidupan saya, karena saya tahu ya, kita tuh paham, kita tahu ya, kapal itu bisa tenggelam itu bukan karena air percikan air dari samping, kiri, kanan, depan, belakang ya, bukan. Tetapi kapal tenggelam itu dari air, ada air yang masuk ke dalam kapal, ada kebocoran dalam kapal tuh. Kalau air yang masuk ke kapal baru bisa menenggelamkan kapal gitu ya. Kalau sesuatu hal yang merusak hatimu, yang bisa merasuk ke dalam dirimu ya, itulah yang bisa merusak kamu dan menenggelamkan kamu. Bukan karena ocehan orang lain. Orang mengoceh, orang bilang apapun itu bebas. Tuh. Di dunia ini masih seperti itu, harus yang saling menilai itu biasa kan. Saling menilai, saling ngomong, ini bebas. Kalau nggak ada seperti itu, mana asik dunia ini, nggak ada keasikan sama sekali, ya kan? Ya dunia asik itu gara-gara banyak variasi itu ya kan, banyak hal-hal yang beraneka ragam di dunia ini gitu. Yang ingin dilakukan ya dilakukan, kalau itu baik, jangan baik gitu. Kalau yang belum bisa melakukan, jangan pernah menganggap kebaikan itu sebagai kejelekan, gitu aja, ya kan? Tuh ya, dulur-dulur, untuk susu ini kayaknya keterangannya juga sudah cukup baik, ya sudah cukup lah. Ya seperti itu tadi, untuk aura kita itu seperti itu ya. Ya seperti itu. Kalau untuk mayat orang lain, kalau mayat orang lain itu sebenarnya nanti pakai hati saja. Kalau sudah punya seperti ini, kita pandang seseorang itu sudah keluar dari mata kita itu sebuah aura yang indah gitu loh. Ya, keluarkan aura itu dengan angan-angan kita, nggak apa-apa. Itu loh. Itu sebuah alam juga, itu alam apa ya? Alam cinta. Di situ kamu bisa bercinta di alam itu, nanti diwujudkan ke alam yang nyata. Seperti itu ya. Seperti biasanya seperti itu loh yang diajarkan, kekuatan batin bawah sadar. Ya, dipikirkan, diyakini dengan kesadaran,
terwujud di alamnya yang masih bersifat abstrak dan kita wujudkan di wujud yang nyata. Seperti cinta juga seperti itu. Nggak rumit kok. Untuk para pemain itu nggak rumit sebenarnya. Kalau orang bilang kok saya itu belajar ilmu pelet dari 100 guru ini itu nggak pernah ada yang mempan, kok sampai seperti itu? Saya itu malah penasaran sejelek apa wajahmu. Itu nomor 1. Terus nomor 2, sejelek apa karaktermu? Tuh ya. Nomor 3, loh, kamu itu apa terlalu perhitungan ya sama orang? Kok sampai nggak laku seperti itu? Tuh. Nomor 4, kelakuanmu itu seperti apa? Buruknya kelakuanmu tuh sampai seberapa? Loh, ini yang menjadi pertanyaan saya. Kok sampai orang belajar di sebanyak itu kok nggak ada yang bermanfaat, nggak ada fungsinya itu loh. Saya malah bertanya-tanya, tidak menyalahkan gurunya, berarti kamu yang kurang beruntung aja ya. Kurang beruntung itu karena apa ya? Ya karena beberapa hal itu tadi yang saya sebutkan ya. Itu pelet itu berjalan dengan hati ya, bukan dengan nafsu ya. Tuh, dengan hati nurani pelet itu. Kamu membayangkan orang dengan ilmu pelet seperti kandil ini aja loh, dibayangkan aja, baca mantranya 11 kali, dia tidur di sana itu terbangun. Kok tiba-tiba aku mimpi sama si dia? Loh, kemarin ada kata aku dicium dia tuh nggak mau loh, tapi sekarang kok aku ingin merasakan, adiknya kan dicium pun aku akan iya aja. Itu bisa seperti itu. Ilmu. Kalau kamu belajar, kalau nggak berhasil jangan salahkan gurumu, salahkan dirimu sendiri. Kenapa kamu nggak berhasil gitu loh? Padahal yang lain pada berhasil ya kan? Itu kalau kamu sudah berusaha ini itu alah gombal. Ya semacam itu nggak perlu diucapkan. Bosan saya itu kalau dengar kayak gitu itu. Dari muda saya itu sudah dengar bahasa semacam itu. Nggak perlu kita bilang berkali-kali ini itu. Cukup kita itu jalani apa yang ingin kita jalani tentang pelet ya. Paham ya dulur? Itu tadi doanya, caranya kan sudah lengkap tadi ya. Sekarang saya sebutkan doanya. Didengarkan. Yang hafal langsung hafal boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim ya, bismillah dulu kan orang Islam. Bismillah. Kunti sari ning kantil ya. Nyai Sari ya, ojo mrene. Aku anake mbok rondo gawean wis ana kene. Sallallahu alaihi wasallam. Sudah ya dulur-dulur, seperti itu aja doanya. Jadi nggak perlu ribet-ribet capek-capek apa gitu, terakat boleh dapat pahala kok nanti kalau niatnya baik. Itu ya. Ya saya Joko Dayu pamit kepada dulur-dulur semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.